Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Kabar Gembira. Kejaksaan Tinggi Jabar pastikan bulan depan ada tersangka dugaan kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Sebelum kita membahas perbincangan lebih lanjut, ada baiknya atau pemirsa silahkan untuk mendengarkan secara seksama penjelasan dari Kasih Pinkum dalam video berikut ini sehingga kemudian kita akan mendapatkan gambaran setidak-tidaknya adalah kemana arah dari penjelasan Pinkum tersebut. Selamat menyimak secara bersama. Alat bukti agar apa? Agar dugaan atau peristiwa yang kami anggap dari peristiwa pidana itu kami dapatkan siapa sih pelakunya. Nah, itu membuat terang siapa pelakunya. Baru kami naikkan itu bulan Agustus. Bapak datang di sini baru 1 bulan belum sampai sudah minta tetapkan tersangka. Ampun saya. Jadi saya minta waktu ya Pak. Artinya gini, pada prinsipnya gini. Apa yang bapak-bapak harapkan, kami sedang bekerja. Nah, bantu kami kalau ada informasi lebih lanjut masalah detail penanganan perkara ini boleh disampaikan kami, karena kami kan sekarang ini lagi meriksa beberapa dalam waktu 1 bulan ini lebih kurang sekitar 40 deh. 29. Nah, 29 saksi sudah kami periksa. 29 dari 1 bulan ini ya, dari 1 bulan ini kita ditingkatkan penyidikan sudah 29 saksi yang kita periksa, juga sudah banyak dokumen yang kita amankan, yang kemudian juga ada langsung kita melakukan pemeriksaan ahli. Sudah juga kita lakukan pemeriksaan ahli dari berbagai akademisi, bukan akademisi yang di Bandung aja, bahkan akademisi di luar kota Bandung, salah satunya mungkin di Universitas Negeri di Indonesia, salah satu yang nggak usah sebutkan ya, karena kan ini berproses ya, baik itu ahli pidana, ahli HAM sudah kita periksa, ahli keuangan bakal ada di koordinasi. Itu Pak. Terima kasih. Pemirsa telah menyimak secara seksama meskipun video suaranya tidak cukup terdengar dengan baik, karena itulah beberapa video yang dikirim dari Ketua Gapura kepada PKSPD kualitas suaranya tidak cukup bagus. Maka kemudian PKSPD mencoba mengkonfirmasi ulang apa yang dijelaskan oleh Kasih Penkum Kejati Jabar dalam hal penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Nah, Gapura dan kawan-kawan sebagai penggiat anti korupsi pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 melakukan unjuk rasa atau demo di depan gedung Kejaksaan Tinggi Bandung. Nah, setelah demo, kemudian Gapura melakukan audensi untuk meminta penjelasan kepada Kejaksaan Tinggi Bandung, dan kemudian Kasih Penkum memberikan penjelasan dalam audensi antara Gapura dengan Kejati. Nah, puluhan media massa secara serempak memuat aksi demo yang dilakukan oleh Gapura dan kawan-kawan. Pada dasarnya semua menginformasikan dengan jelas bagaimana penjelasan Penkum terhadap kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu yang dilaporkan oleh Gapura. Karena puluhan media massa online yang memuat, maka PKSPD mengambil sampel satu media, yaitu dari idntimes.com Jabar pada tanggal 18 September 2025 dengan judul Warga Geram Kasus Perumahan DPRD Indramayu Belum Ada Tersangka. Judulnya memang menarik karena ditulis dengan kata geram. Nah, di dalam pemberitaan itu, Media Time memuat 3 poin penting yang perlu pemirsa atau publik ketahui. Pertama, Gapura mengancam
Kejaksaan Tinggi Bandung atau Kejati, jika kasus ini tidak diusut tuntas atau tidak diselesaikan, maka akan mendatangi Kejaksaan Agung. Dan Gapura konon juga telah mengirim surat kepada Jamwas dalam Kejati dalam menangani kasus dugaan korupsi Tapera DPRD Indramayu. Nah, pada poin kedua, ini yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Kejati Jabar janjikan bulan depan sudah ada tersangka, sehingga kalau kemudian ini sudah dikatakan janjikan bulan depan, maka tidak akan meleset lagi seperti halnya obrolan warung kopi atau kabar burung yang tempo hari diperkirakan bahwa akan ada penetapan tersangka pada tanggal atau sampai 10 September atau pada bulan September. Ternyata ini mendapatkan kepastian dari Kejaksaan Tinggi Bandung bahwa penetapan atau dipastikan penetapan tersangka akan jatuh pada bulan Oktober, yaitu pada bulan hari jadi Kabupaten Indramayu ke-498. Dan jika ini benar, maka ini adalah kado pahit buat Indramayu, tetapi kado yang menyenangkan buat kita semua yang menghendaki tata kelola pemerintahan bersih dari korupsi. Nah, kemudian kabar menggembirakan lagi yang kemudian dimuat oleh di idntimesjabar.com adalah poin ketiga, penetapan tersangka akan disampaikan secara langsung. Nah, itulah yang menarik, sehingga kemudian kita tunggu pada bulan depan apakah akan ada tersangka. Jika itu benar yang dijanjikan atau dipastikan, maka pada bulan depan atau bulan Oktober akan ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan bagi DPRD Indramayu. Nah, jika ini benar, maka yang kita sebut tadi sebagai kado yang pahit buat Indramayu karena jatuh pada bulan hari jadi Kabupaten Indramayu. Nah, kita kemudian ingin mendapat gambaran atau apakah kasus korupsi itu akan tersangkanya tunggal. Nah, kalau kita melihat bagaimana perkorupsian yang terjadi begitu merajalela di Indonesia dan begitu juga merajalela di Kabupaten Indramayu, kasus korupsi karena ini melibatkan suatu sistem, maka seharusnya tersangkanya tidak tunggal. Tetapi kita tidak tahu apakah Kejati akan menetapkan tersangkanya tunggal atau bisa jadi tersangkanya lebih dari satu. Nah, itu semua akan kita tunggu pada bulan depan. Nah, yang menarik bagi kita adalah bahwa janji Kejati pada bulan depan akan mengumumkan tersangka pada kasus dugaan korupsi perumahan yang telah dilaporkan oleh Gapura dan kawan-kawan senilai 16,8 miliar menjadi kabar gembira bagi kita semua. Meskipun kemudian pil pahit bagi Indramayu karena jatuh pada hari jadi Indramayu atau yang saya sebut 7 Oktober adalah hari mendongeng Ila Lodra bagi Indramayu. Nah, dengan demikian, ketika kemudian pada bulan Oktober ternyata Kejati mengumumkan atau kemudian mempublikasikan siapa saja tersangka pada kasus tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Nah, ini yang kita tunggu, dan di tengah penantian kita menunggu pada bulan depan yang penuh harapan dan penuh kecemasan, ada kabar burung yang beredar sangat luas, begitu dari warung kopi ke warung kopi, obrolan, kemudian dari beberapa kalangan ternyata ada mosi tidak percaya terhadap Bupati Luki Indramayu, terutama kalangan pendukungnya sendiri. Nah, mosi tidak percaya oleh Bupati itu obrolan warung kopi, kemudian rumor kabar burung merpati pos yang sampai ke PKSPD adalah bagaimana kemudian Bupati atau tuntutan publik bahwa Salman sebagai ajudan Bupati harus dicopot
karena dianggap bahwa bupati hanya sebagai bonekanya Salman. Nah, tuntutan dari obrolan warung kopi ke warung kopi dan kabar burung merpati pos tentang rumor itu begitu meluat di tengah kita menanti bagaimana Kejati Bandung bulan depan akan menetapkan tersangka kasus tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Dugaan kasus korupsi ini tentu menjadi perhatian kita semua, apalagi kemudian bagi para penggiat anti korupsi seperti halnya Gapura yang telah melakukan demo di KPK, di Kejagung, dan di Istana Negara, dan juga di Kejati beberapa kali. Kalau kita melihat spanduk, kemudian poster-poster yang digelar, kemudian orasi yang disuarakan, maka Gapura dan kawan-kawan tertuju pada satu tokoh sentral, yaitu mantan ketua DPRD yang sekarang menjadi wakil bupati Luki. Nah, spanduk-spanduk itu begitu jelas, kemudian poster-poster yang dibawa begitu jelas, gambar daripada tokoh sentral yang sekarang menempati menjadi atau menjabat menjadi wakil bupati. Siapa lagi kalau bukan Haji Saifuddin SHMH yang duduk sebagai wakil bupati, dan poster-poster itu terus dibawa selama demo, terus spanduk-spanduk itu tetap digelar pada saat kemudian demo sampai menjelang atau audiensi dilakukan antara Gapura dengan Penkum. Nah, untuk perkembangan selanjutnya, karena ini sudah dipastikan bahwa bulan depan Kejati akan mengumumkan tersangkanya, maka kita berharap Kejati tidak masuk angin. Kita berharap Kejati kemudian serius untuk membongkar kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPR yang disebut-sebut oleh Gapura 16,8 miliar. Nah, jika ini menjadi fakta konkret bahwa Kejati sekali lagi menorehkan catatan emas bagi Indramayu di tengah kasus-kasus korupsi yang dilaporkan biasanya tenggelam di tengah jalan atau berjalan di tempat. Nah, untuk itu kita tunggu apakah Kejati pada bulan depan atau bulan Oktober tahun ini akan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi perumahan DPRD Indramayu, tersangkanya tunggal atau bisa jadi akan ada tersangka lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.